Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun format laporan karya ilmiah. Apa sih laporan karya ilmiah itu? Laporan karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil penelitian atau kajian yang memenuhi kaidah keilmuan. Laporan ini dapat ditulis oleh individu ataupun kelompok. Apa saja ya jenis laporan karya tulis ilmiah? Nah, di sini laporan penelitian adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian. Selain laporan penelitian, ada beberapa jenis karya tulis ilmiah lainnya, yaitu makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, paper, kertas kerja, proposal, penelitian, dan jurnal ilmiah. Berikutnya, apa sih struktur yang ada pada laporan karya ilmiah biasanya? Struktur format laporan karya ilmiah umumnya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Apa sih judul itu? Judul dalam laporan karya ilmiah adalah nama atau kepala karangan yang menggambarkan isi dan tujuan karya ilmiah tersebut. Judul merupakan perincian dari topik yang dipilih untuk dibahas dalam karya ilmiah. Lalu ada abstrak. Apa sih abstrak itu? Dalam laporan karya ilmiah, abstrak adalah ringkasan isi karya ilmiah yang biasanya terletak pada awal laporan. Ciri-ciri abstrak yaitu singkat, padat, akurat, mudah dibaca, dan jelas. Berisi pokok masalah, tujuan, metode, data, dan kesimpulan. Lalu menggunakan kalimat yang efektif, ringkas, jelas, dan mudah dimengerti, serta tidak mengandung kepustakaan, singkatan, ilustrasi, grafik, maupun tabel. Sebagai contoh terdapat pada gambar di samping. Apa sih pendahuluan itu? Pendahuluan dalam laporan karya ilmiah adalah bagian awal yang berisi gambaran umum permasalahan yang akan dibahas. Pendahuluan juga berfungsi sebagai pengantar untuk membantu pembaca memahami topik dan isi karya ilmiah. Isi pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah atau opsional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu seperti apa ya tinjauan pustaka itu? Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tertentu. Tinjauan pustaka menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian. Kalian tahu tidak metode penelitian dan hasil penelitian? Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya untuk memecahkan masalah penelitian. Sedangkan hasil penelitian adalah kumpulan temuan yang didapat dari pengumpulan dan analisis data dalam sebuah penelitian ilmiah. Lalu apa sih pembahasan pada laporan karya tulis ilmiah itu? Pembahasan pada laporan karya tulis ilmiah adalah bagian yang menjelaskan hasil penelitian dan hubungannya dengan teori atau penelitian sebelumnya. Pembahasan juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pendahuluan. Lalu, apa sih isi pembahasan penelitian itu? Pembahasan penelitian akan berisi penjelasan antara hubungan data hasil penelitian dan data pada penelitian terdahulu. Selain itu juga mencakup opini maupun hipotesis dari penelitian, meskipun ada opini dari peneliti, akan tetapi wajib memiliki dasar yang jelas dan ilmiah. Dalam laporan karya ilmiah selalu ada kesimpulan. Apa sih kesimpulan itu? Kesimpulan adalah hasil akhir dari pembahasan atau analisis yang dirangkum secara singkat. Lalu, kita tidak boleh lupa dengan daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar semua sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Daftar pustaka juga sering disebut sebagai referensi atau bibliografi. Daftar pustaka merupakan bagian penting dalam karya ilmiah, seperti makalah, esai, tesis, atau buku. Daftar pustaka biasanya berada di bagian akhir karya tulis. Tujuan daftar pustaka yaitu menunjukkan bahwa karya ilmiah didasarkan pada referensi yang dapat diverifikasi, menjaga integritas dan kredibilitas tulisan. Lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis terhadap kutipan pernyataan atau pendapat orang lain. Lalu yang terakhir, menghargai penyedia informasi rujukan sehingga tulisan tidak terindikasi plagiat. Itulah perkenalan singkat terkait laporan karya tulis ilmiah.
selanjutnya, mari kita mengenal format yang ada pada laporan karya tulis ilmiah. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan bagaimana sih cara mengubah jenis font dan ukuran font. Kita langsung saja blok dengan Ctrl A atau Ctrl+A. Kita klik di bagian menu font yang ada segitiga kecil ini. Kita langsung saja klik ukuran 12. Mengapa 12? Karena memang di beberapa regulasi atau ketentuan biasanya menggunakan ukuran 12, ataupun jika ada ukuran yang berbeda misal 14, itu bisa jadi dia digunakan untuk judul atau sub-sub bab. Nah, itu bisa ditentukan atau diperhatikan pada aturan-aturan yang ada pada instansi atau lembaga untuk penulisan laporan karya ilmiahnya. Selanjutnya yaitu mengubah bagaimana sih cara mengubah jenis fontnya. Kita langsung saja klik di bagian menu font. Di samping menu yang kita klik tadi, kita langsung klik Times New Roman, karena di beberapa regulasi atau ketentuannya mayoritas menggunakan Times New Roman untuk mengaplikasikan laporan karya ilmiah. Dapat diingatkan kembali bahwasanya ukuran font dan juga jenis font itu ditentukan di regulasi atau ketentuan yang ada, bisa dilihat dari pedoman penulisan karya ilmiah di instansi masing-masing. Selanjutnya itu mengubah ukuran kertas. Kita klik di layout, langsung kita cari di menu page setup di bagian size. Kita langsung pilih di A4 karena biasanya pada penulisan karya ilmiah itu menggunakan kertas A4. Dan ketika teman-teman sudah memilih kertas A4 contohnya, itu akan karya tulis yang kita tulis akan menyesuaikan dengan kertas yang kita sudah setup sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah mengubah ukuran margin. Margin itu sendiri adalah area antara konten utama halaman dan tepi halaman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke setting ukuran marginnya. Kita klik di bagian page setup, di situ ada menu margin. Kita klik paling bawah custom margins. Ketika kita sudah klik custom margin, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam tampilan ini ada menu margin sendiri. Kita bisa custom margin sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena biasanya kita menggunakan ukuran 433, kiri 4, atas 3, kanan 3, dan bawah 3. Nah, untuk ukuran margin ini sendiri kita sesuaikan dengan ketentuan pada pedoman penulisan laporan karya ilmiah. Baik, kita langsung mungkin di OK saja atau klik OK. Semua tampilan akan menyesuaikan ukuran margin yang telah kita sesuaikan atau setting sebelumnya. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya mengatur format spasi. Baik, kita langsung saja blok dengan Ctrl A, lalu klik di bagian paragraf pojok paling kanan bawah. Kita klik, ini akan muncul format seperti tadi, atau kita bisa klik di mouse kanan, lalu ada tampilan seperti ini. Kita akan isi di bagian spasi. Nah, untuk mengaturnya kita klik di bagian line spacing. Nah, sekarang masih format double, kita ubah ke 1,5. Lalu oke, ini adalah tampilan 1,5. Tak lupa teman-teman, ada 3 bagian penting yang tak boleh kita lupakan, yaitu daftar isi, kutipan, dan daftar pustaka. Daftar isi adalah daftar yang berisi judul dan nomor halaman dari setiap bagian, bab, subbab, atau bagian penting lainnya. Daftar isi disusun secara beruntun. Lalu, kutipan adalah penggalan kalimat dari karya lain yang digunakan dalam karya ilmiah. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi sumber kutipan. Lalu klik kanan bagian mouse
kita klik bagian paragraf, lalu akan ada tampilan seperti ini. Kita klik tab paling bawah kiri, kita ubah bagian tab stop position, kita ubah ke 14 saja. Lalu kita akan ubah di bagian ladder ke none, lanjut ke diubah kedua. Kita langsung saja oke. Dan jika ingin mendapatkan tampilan titik-titik pada daftar isi, kita klik aja contoh kata pengantar, lalu kita bisa klik tab pada keyboard, akan terjadi tampilan seperti ini. Begitupun kita lakukan sampai akhir daftar isi. Nah, ketika kita sudah melakukan semuanya, kita bisa cantumkan halaman pada ujung titik sesuai dengan halaman yang ada pada laporan karya tulis ilmiah. Baik, selanjutnya teman-teman, bagaimana sih caranya membuat kutipan dan juga daftar pustaka? Kita langsung saja ke referensi, kita pilih style yang akan digunakan pada daftar pustaka dan juga kutipan. Kita klik apa sebagai contoh, langsung kita klik insert citation, lalu klik add new source. Kita bisa pilih buku ataukah jurnal atau yang lainnya yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan jurnal. Lalu teman-teman bisa sesuaikan semua yang ada pada kolom sesuai dengan jurnal atau buku yang kita gunakan. Ini contoh, kita menggunakan jurnal, kita blok dan juga paste di bagian titel atau judul. Teman-teman bisa lengkapi sesuai dengan apa jurnal yang kita pilih atau buku apa yang kita pilih. Nah teman-teman, ketika teman-teman semua sudah melengkapi semuanya, bisa langsung oke saja, lalu akan keluar kutipan seperti ini. Nah, ketika teman-teman ingin membuat daftar pustaka, bisa klik bibliografi, lalu klik intern bibliografi, lalu akan muncul daftar pustaka sesuai dengan buku atau jurnal yang teman-teman pilih. Teman-teman bisa langsung sesuaikan format daftar pustaka yang teman-teman inginkan. Baik, mungkin sampai sini aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.